Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom, damai di hati, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Harapan Simatupang. Kami ucapkan selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang berulang tahun, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Eko Nugroho Setio Atmojo tanggal 9 April, Saudara Freddy Aprianto Umban Tobing tanggal 9 April, anak Yera Elizabeth B. Lembong tanggal 11 April, Bapak Albert Palulu tanggal 11 April, Ibu Yuniar Elfrida tanggal 12 April. Hadiah firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Demikian pembacaan warta jemaat sepekan pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Panggilan beribadah. Yesus Kristus Tuhan kita, Yesus Kristus telah bangkit. Hai umat Allah, bergemarlah dan bersukacitalah. Marilah kita berdiri menghadap Allah dan memuji Tuhan dengan nyanyian sorak-sorai. Dari Kidung Keesaan 42, mulia, mulia namanya. Saudara-saudara, ibadat Paskah hari ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Selamat Hari Paskah, saudara-saudara.
Tuhan Yesus Kristus telah bangkit. Haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Nas pembimbing dalam ibadah Paskah ini terambil dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya 5b sampai 6. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 254. Kristus bangkit, soraklah. Jemaat terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon pengampunan dosa kepadanya. Mari kita mengakui dosa kita secara pribadi. Allah Bapa kami yang di surga, di hadapan-Mu tersingkap tiap dosa dan kesalahan kami. Lihatlah kami anak-anak-Mu yang penuh dosa ini. Kami mengaku sering mengambil bagian dalam dosa dan kejahatan. Kami sering jatuh dan membiarkan kecemaran menyelimuti pikiran kami. Ketika kami berhadapan dengan godaan dunia, kami terkadang melupakan kuasa dan karya penebusan Yesus yang penuh kasih. Kerap kali kami melemparkan kesalahan kepada sesama atas kejahatan dan kegagalan kami. Ya Bapa, padamu ada pengampunan, ampunilah dosa dan kejahatan kami umat-Mu. Berkenanlah Engkau mengaruniakan kasih pengampunan dan pulihkanlah hidup kami. Kami sadar dan kembali kepadamu karena kami mengingat bahwa begitu besar kasih-Mu akan dunia ini. Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal bagi penebusan dunia ini, supaya kami yang datang kepadamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita memuji Kidung Keesaan 254, baitnya yang kelima. Kristus bangkit, soraklah.
dosa. Kini berita anugerah Tuhan kita dengarkan bersama-sama. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, berita anugerah pengampunan bagi kita seperti tertulis dalam Kolose 2 ayat 13-14. Demikian sabda Tuhan. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, tetapi dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sebagai umat yang telah diampunin Allah melalui karya Tuhan Yesus, mari kita mendengar petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma pasalnya 6 ayatnya yang ke-12 sampai 13. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang panah, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 258, Maut Sudah Menyerah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita nyatakan kesiapan hati untuk mendengar dan menerima firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dari pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami Tuhan menyadari bahwa firman-Mu lah yang menjadi pelita bagi kehidupan kami, yang menerangi perjalanan kami dari saat ini sampai menuju pada kekekalan
bersamamu di dalam kemuliaan-Mu. Bapa, berfirmanlah kepada kami semua. Kami siap mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup. Tuhan menyertai saudara. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan dalam ibadah Paskah pada hari ini diambil dari kitab 1 Korintus 15 ayat yang ke-50 sampai 58. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. 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 Shalom. Damai di hati. Saudara-saudara, selamat Paskah bagi kita semua. Tema khotbah kita hari ini dalam ibadah Paskah ini yaitu sudah menang. Tujuannya adalah umat merayakan kemenangan Yesus Kristus atas dosa, atas kematian, dan atas kuasa iblis. Saudara-saudara, Paskah berarti Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Melalui kematian dan kebangkitannya, Ia membebaskan dan menyelamatkan umatnya dari kematian kekal. Kebangkitannya diberikan kepada kita, agar kita dibangkitkan untuk menempuh kehidupan yang baru. Dan kehidupan Yesus menjadi jaminan kebangkitan kita yang membahagiakan. Melalui Paskah ini, kita mengetahui bahwa daging yang berdosa dan kehidupan rohani tidak bisa bersatu dan tidak bisa berjalan bersama. Kematian rohani membawa dosa dan menuju kepada kebinasaan. Kehidupan baru membawa kita hidup bagi Allah dan mengalami kemenangan. Saudara-saudara, kemenangan kita bukan kemenangan seperti yang diraih oleh orang-orang dunia. Bukan kemenangan karena pertandingan dunia. Bukan kemenangan melawan darah dan daging, perang atau perkelahian. Melainkan kemenangan yang mengalahkan keinginan daging,
kejahatan, dosa, tipu daya iblis, dan maut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara kita dapat menjadi pemenang rohani? Pemenang rohani tidak muncul dengan sendirinya, tetapi harus menjalani tahapan-tahapan sebagai berikut. Di dalam perikop ini yang sudah kita baca, ada 3 cara atau tahapan supaya kita menjadi pemenang rohani. Yang pertama, kita harus tahu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu bisa kita baca di ayat 50 sampai 53. Saudara-saudara, kata daging dan darah yang ditulis oleh Paulus ini menekankan proses kelahiran manusia secara natural. Manusia memiliki 2 substansi, yaitu darah dan daging. Sehingga keduanya bersatu, maka manusia bisa hidup. Apa yang dilahirkan secara natural dari daging adalah daging. Karena itu, manusia secara daging sudah mewarisi dosa melalui proses kelahiran, sehingga sifat buruk, sifat jahat, dan keinginan dosa bersatu di dalam dagingnya, sehingga tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Agar kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah pada akhir zaman, yaitu pada waktu nafiri berbunyi, daging kita diubah dan mengenakan yang tidak dapat binasa. Baik orang yang mati dibangkitkan, dan kita yang masih hidup harus mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa. Inilah yang disebut kemenangan atas dosa. Kita tidak lagi lahir dari dosa. Saudara-saudara, siapa saja yang diubah dan mengenakan yang tidak dapat binasa ini? Jawabannya adalah orang-orang yang selama hidupnya telah dilahirkan kembali. Yesus Kristus berkata, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan Yesus sendiri menetapkan cara dilahirkan kembali, yaitu lahir dari air dan roh. Dari air menunjuk kepada baptisan sebagai tanda bahwa dengan iman kita percaya pada perkataan Yesus. Siapa yang dibaptis telah ditetapkan Allah menjadi miliknya dan dibersihkan hidupnya dari kuasa dosa yang diwarisinya dari proses kelahiran natural. Dan lahir dari roh ini menunjuk kepada penerimaan akan Tuhan Yesus dan Roh Kudus ke dalam hidup, dan akan terjadi pertobatan di dalam hidupnya. Maka ketika Yesus akan datang kembali, tubuh kita diubah sekejap menjadi serupa dengan tubuh Yesus yang mulia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi jemaat atau bagi keluarga yang belum dibaptis, belum sidi, belum pernah menerima sakramen perjamuan kudus, segera ambil bagian. Yang sudah ambil bagian, mari kita jaga anugerah Allah itu dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan cara hidup di dalam Yesus sampai mati, bahkan sampai Yesus datang kembali. Nah, saudara-saudara, di ayat 50 sampai 53 ini kita mengalami kemenangan atas dosa. Yang kedua, saudara-saudara, di ayat yang ke-55 sampai 56, bagaimana kita mengalami kemenangan rohani. Caranya adalah lawan kuasa dosa, lawan iblis dengan menghidupi dan melakukan firman Allah. Saudara-saudara, kita tidak kebal terhadap godaan dosa. Kita tidak lebih tangguh dari kelicikan dan tipu muslihat iblis, dosa dan iblis dari luar. Tetapi dapat kita cegah jika kita tidak membuka kelemahan. Caranya, jangan lagi ambil bagian perbuatan dosa yang sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib.
Jangan memuaskan keinginan daging kita. Kalau berdosa, segera bereskan di hadapan Allah dan bertobat. Kita harus punya sikap, punya keberanian. Seperti Rasul Paulus, berani menantang iblis, berani menantang maut dengan berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Saudara-saudara, mengapa Paulus berani? Karena Paulus tahu kekuatan iblis. Kuasa iblis itu adalah dosa. Dan kuasa dosa itu ialah hukum Taurat. Apa maksud perkataan Rasul Paulus ini? Apakah hukum Taurat itu salah? Apakah hukum Taurat itu sumber dosa? Tentu tidak. Hukum Taurat tidak salah. Hukum Taurat itu baik dan benar. Saudara-saudara, maksud perkataan kuasa dosa ialah hukum Taurat di sini ada dua maknanya. Yang pertama, Rasul Paulus mengingat kembali masa lalunya sebelum percaya dan menerima Yesus. Dia tahu semua isi hukum Taurat. Dia tahu semua aturan yang ada di dalam hukum Taurat. Tetapi sayang sekali, kepintarannya justru dia gunakan untuk membunuh pengikut-pengikut Yesus. Hukum Taurat dia pakai untuk melawan Allah. Itulah arti pertama, kuasa dosa itu ialah hukum Taurat. Saudara-saudara, ada orang yang tahu isi Alkitab, tahu ajaran-ajaran agama, tahu aturan-aturan agama, tahu aturan moral, tahu aturan sosial, tahu aturan-aturan adat istiadat, tetapi tidak percaya kepada Yesus, tidak menerima Yesus untuk keselamatan pribadinya, tidak mau datang kepada Yesus ketika berdosa untuk meminta pengampunan. Orang-orang seperti ini, saudara-saudara, merasa tahu hukum Taurat dan merasa sudah hidup menurut hukum Taurat, maka bagi Paulus, orang seperti ini dia dekat kepada kesombongan rohani. Dan tandanya adalah akan merasa tidak berdosa, tidak mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini akan mudah ditipu dan diperalat oleh iblis untuk melakukan yang jahat di mata Tuhan. Makna yang kedua perkataan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Artinya, ada orang yang percaya Yesus tetapi mengabaikan dan menolak firman Allah, tidak mau bercermin pada firman Allah. Padahal saudara-saudara, semakin sering kita mendengar dan membaca firman Allah, kita akan semakin tahu dosa kita, karena firman Allah sendiri yang menunjukkannya. Sama seperti kompas atau peta, ketika kita berada di jalan yang salah, ketika kita melihat kompas atau peta, maka kompas dan peta itu akan menunjukkan bahwa kita berada di posisi yang salah dan sekaligus menunjukkan jalan yang benar ke tujuan yang ingin kita capai. Karena itu, jika kita tidak mau mendengar dan membaca firman Allah, kita tidak akan tahu dosa-dosa kita yang jahat di mata Allah. Kita menjadi buta rohani. Kita tidak peka lagi akan dosa dan tidak akan punya niat lagi untuk membereskannya di hadapan Tuhan. Saat itulah iblis menipu kita. Karena itu saudara-saudara, semakin kita sering mendengar dan membaca firman Allah, semakin cepat kita tahu posisi atau kesalahan kita. Semakin cepat dan semakin cepat kita sadar akan dosa kita, maka semakin cepat kita bertobat dan rindu untuk dipulihkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan iblis adalah dosa. Karena itu, mari kita memakai firman Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Minta darah Yesus membungkus hidup kita. Minta hikmat Roh Kudus membimbing kita untuk melawan tipu muslihat iblis. Inilah yang disebut kemenangan atas kuasa maut. Yang ketiga, saudara-saudara,
bagaimana kita mengalami kemenangan rohani. Di ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-58, kita harus tahu, kita harus percaya bahwa Yesus memberi kemenangannya kepada kita. Saudara-saudara, kita tidak mampu mengalahkan maut atau kematian. Kita tidak mampu mengalahkan iblis karena kita manusia biasa. Berbeda dengan Yesus, Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang hidup dan kekal. Dia adalah kehidupan, maka Dia dapat memberi kehidupan, dan Dialah juga jalan kepada kehidupan yang kekal. Apabila kita percaya dan menerima Yesus Kristus ke dalam hidup kita, maka hidup Yesuslah yang melepaskan, dan hidup Yesuslah yang menjamin kita bebas dari maut yang kekal. Itulah kehidupan dan kemenangan yang diberikan Yesus kepada kita anak-anaknya. Yesus Kristus menjamin kebangkitan hidup kita kelak pada waktu Dia datang kembali, entah saat kita masih hidup atau kita sudah meninggal. Haleluya! Terpujilah Tuhan Yesus sebagai jaminan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak lagi mengalahkan maut karena sudah dikalahkan Yesus. Tetapi kita berjuang bersama Yesus. Untuk apa? Untuk mengalahkan dosa. Kita harus mengandalkan kebangkitan Yesus. Kita harus mengandalkan kuasa Yesus untuk mengalahkan kejahatan, untuk mencegah agar iblis tidak punya kesempatan lagi menipu kita, menipu keluarga kita. Saudara-saudara, bagi orang percaya dan menerima Yesus, kebangkitan Yesus menjadi kekuatan baru baginya. Mata rohaninya memandang kepada kebangkitan Yesus, sehingga orang-orang yang hidup di dalam Tuhan ketika dalam perjuangan atau ketika di dalam pergumulan melawan kelemahan, melawan godaan dunia, melawan tipu muslihat iblis, bahkan ketika dia mengalami penderitaan karena mengikut Yesus, mengalami penderitaan karena tidak mau bersekongkol dengan kejahatan, mengalami kerugian ditipu orang, mengalami kehilangan pekerjaan karena mempertahankan iman, mengalami diskriminasi karena sebagai pengikut Yesus yang taat. Saya yakin percaya saudara-saudara, orang yang hidup di dalam Tuhan, semuanya itu di dalam iman yang kokoh, tidak akan membiarkan hidupnya kalah. Karena dia percaya kepada Yesus. Dia tahu, dia memandang Yesus, bahwa ada hari yang baru, ada kehidupan yang baru, ada pengalaman rohani yang baru disediakan Tuhan, ada keajaiban yang baru dikerjakan Yesus. Saudara-saudara, Yesus mau supaya anak-anaknya mengalami kehidupan yang baru, mengalami pengalaman iman yang baru, mengalami kekuatan yang baru, mengalami pemulihan yang baru, mengalami hati yang baru. Inilah kemenangan atas kuasa iblis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menutup khotbah hari ini, pertanyaan yang harus kita renungkan, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang menang bersama Yesus? Saudara-saudara, kebangkitan Yesus menegaskan bahwa kita tidak lagi dan tidak boleh berjalan di dua jalan sekaligus. Kita tidak boleh berada di jalan kematian dan di jalan kehidupan sekaligus. Kita tidak boleh membagi hidup kepada kematian dan kehidupan. Kita tidak boleh mencampurkan antara mengasihi Yesus dan hidup dalam tabiat daging atau mengingini dosa. Kita harus merayakan kemenangan Yesus dengan mengucap syukur kepada Yesus yang memberi kita kemenangannya. Kita rayakan kemenangan Yesus dengan tidak lagi mengambil bagian dalam kejahatan dan dosa. Kita rayakan kemenangan Yesus dengan berdiri teguh di dalam iman, bahkan di dalam firman-Nya. Kita rayakan kemenangan Yesus dengan menolak godaan dan duniawi
yang menyesatkan. Kita rayakan kemenangan Yesus dengan giat dan sungguh-sungguh dalam pekerjaan Tuhan atau mengerjakan pekerjaan kita untuk memuliakan Tuhan. Kita rayakan kemenangan Yesus dengan setia dan tekun berdoa, beribadah kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita rayakan kemenangan Yesus dengan buah-buah pertobatan. Semua perayaan ini tidak akan sia-sia, karena itu yang disukai Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sendiri yang akan membalas segala yang kita kerjakan yang menyenangkan hatinya. Saudara-saudara, Paskah berarti Tuhan Yesus sudah melepaskan dan menyelamatkan kita dari maut. Tuhan Yesus memberi kehidupan kekal bagi kita. Tuhan Yesus membangkitkan hidup kita dari maut dan memberi kehidupan, sehingga kita dimampukan untuk melayani dan memuliakan Dia. Karena itu, jangan lagi mengambil bagian dalam keinginan daging, bahkan dalam kematian, karena Tuhan sudah menang. Shalom, selamat Paskah bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan meresponi firman Tuhan. Dan sebelum kita bernyanyi, katakan ke suami, istri, anak-anak kita, Yesus bangkit, Yesus menang, kita ikut juga menang. Haleluya. Mari kita bernyanyi dari Kidung Kesan 364, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis kita kalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama untuk mengucapkan pengakuan iman yang am dan rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa di hadapan Tuhan secara masing-masing dalam hati kita. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Hati mereka yang ditaburi oleh firman-Mu hari ini, biarlah firman itu berakar, bahkan bertumbuh, bahkan berbuah di dalam kehidupan sidang jemaat-Mu. Kami bersyukur Yesus sudah bangkit dan menang dan memberikan kehidupan yang baru bagi kami, bahkan kehidupan rohani, supaya kami dapat mengalahkan kuasa dosa dan kejahatan. Terima kasih Tuhan, kami yakin percaya sesuai firman-Mu bahwa tubuh kami, daging kami akan diubah Tuhan pada waktu kedatangan-Mu kelak. Kami bersyukur Tuhan menjamin kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami berdoa Bapa untuk jemaat-Mu yang sakit. Kami doakan Bapa Penatua John Harta Siahan, Saudari Anggreni Putri Ayu, bahkan juga Ibu Rutmawati, Andre Sidabutar, Ibu Basani Damani, Ibu Serdima Purba, Ibu Natalis, Bapak Raja Toba Tambunan, Bapak Darwin Situmorang dan Bapak Eper Tampi,
bahkan yang belum dapat kami sebutkan saat ini ya Tuhan. Kami mohon Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kiranya Bapa kuasa-Mu, kasih-Mu menyembuhkan mereka dan memulihkan tubuh mereka yang sakit. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapa bahwa kemurahan-Mu telah Engkau berikan kepada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa buat jemaat yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Saudara Eko Nugroho Setio Atmojo, Saudara Freddy Aprianto Lumban Tobing, anak Kiara Elizabeth Lembong, bahkan Bapak Albert Palulu, Ibu Yuniar Elfrida. Bapak Surgawi, kami berdoa supaya kiranya Tuhan yang memberkati segala keinginan hati mereka Bapa yang tidak bertentangan dengan kehendak-Mu. Apapun yang mereka sedang gumuli, bahkan juga impikan, kiranya Tuhan Yesus campur tangan menolongnya. Dan di atas semua itu Bapa, biarlah mereka dapat mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa Bapa untuk jemaat yang mengalami kesulitan saat ini. Ya Tuhan, kami berdoa di situasi kami sekarang ini, ada jemaat-Mu, bahkan keluarga kami yang mengalami kesulitan kebutuhan hidup karena pekerjaan terganggu Bapa. Kami mohon kepadamu Bapa, biarlah kiranya Tuhan Yesus Kristus memelihara, memberkati, dan menyediakan segala apapun yang mereka butuhkan untuk kehidupan mereka Bapa. Kami berdoa juga Tuhan, kiranya Bapa pakai kami juga untuk mau berbagi dengan saudara-saudara kami, dengan keluarga atau sesama kami Bapa, untuk menolong mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa, para janda duda, orang tua yang sudah lanjut Bapa, Tuhan Yesus yang memberkati, memelihara, menghibur dan menguatkan hidup mereka. Kami doakan juga Bapa lingkungan kami, bahkan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu. Bapa, Engkaulah yang menyelamatkan kami dari bahaya bencana yang terjadi di negeri kami ini. Tuhan Yesus, berkati pemerintah kami, berkati dokter, mereka di barisan terdepan untuk merawat, menolong orang-orang yang mengalami korban bencana ini Bapa. Kiranya kekuatan dan perlindungan Tuhan menyertai mereka. Dan di atas itu Bapa, kami datang ke hadapan-Mu. Bapa, selamatkanlah kami, selamatkanlah bangsa kami, lepaskanlah kami dari bencana ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu. Kami doakan juga Bapa, semua majelis, mulai dari gembala sidang, para penatua, dan pengurus komisi dan seluruh jemaat. Tuhan Yesus, Engkau pelihara, berkati kami, topang kami untuk melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar kami terus setia dan taat di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kami mohon di hadapan-Mu hari ini Bapa. Tuhanlah yang memberkati kami semua. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami memohon doa seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sudah siapa? Di saatnya kita akan memberikan persembahan Tuhan melalui gereja. Seperti biasa, persembahan ada dua. Yang pertama merupakan persembahan melalui kantong, dan yang kedua adalah persembahan ke depan. Keduanya akan dimasukkan dalam amplop dan mohon dituliskan sehingga nanti selesai pada majelis akan menjemput dari kediaman para jemaat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat pesan Alkitab yang terdapat dalam Mazmur 116 ayat yang ke-17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kita.
Sementara kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 393. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, dan seterusnya. Menyerahkan persembahan kita pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Engkau sumber dan segala berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Sebagian dari berkat itu kami serahkan kembali sebagai ungkapan syukur kepada-Mu. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat digunakan untuk kerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh daripada, supaya kami senantiasa bersyukur padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah seremonial kita, dan kita akan masuk dalam ibadah yang aktual dalam hidup kita sehari-hari. Kristus telah bangkit. Dia telah menang. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Kesan 736, bait yang pertama, Allah mengutus putranya Yesus. Saudara-saudara, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber damai sejahtera yang telah membangkitkan Yesus dari kematian, kiranya menyediakan segala sesuatu yang diperlukan agar saudara dapat melakukan kehendak-Nya. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 736 baitnya yang kedua, Allah mengutus.